Makanya harus bergandengan dengan Allah selalu. Kelawan Allah Kang Maha Suci, butuh rangkulan rino lan wengi, ditirakati diriyadhoi, zikir lan suluk aja nganti lali, zikir lan suluk aja nganti lali. Nggih, kedah rangkulan bang. Maka yang pokok kita harus bergandengan dengan Allah. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mbah, kula lajengaken Mbah tentang asal usul nama Tuhan adalah Allah. Ya. Siapakah yang memberikan nama Tuhan itu? Allah. Apakah Allah sendiri yang menyebutnya dengan nama Allah? Iya, yaitu dari Allah sendiri. Jadi selain Allah itu nggak bisa menciptakan segala sesuatu, segala hidup. Malaikat pun juga Allah yang memberi hidup. Jadi semua yang memberi nama adalah Allah itu, Raja nama. Berarti intinya asal usul nama Allah itu dari Allah sendiri. Jadi Allah dari sendiri. Tuhan sendiri. Iya. Jadi nggak ada orang yang bisa memberi nama siapapun. Nama siapapun yang bisa hanya Allah. Itu Raja nama. Sebelum ada apa-apa, Allah sudah ada. Dalamnya Allah ada hidup. Allah diliputi dengan cahaya. Makanya disebut Nurullah. Belum ada apa-apa. Yang ada masih hidupnya Allah. Belum ada yang dihidupkan dengan Allah. Malaikat pun belum ada. Jadi itu dari Allah sendiri. Jadi nggak ada lainnya yang bisa memberi. Itu. Jadi Allah. Tuhan menciptakan anjing, babi sekaligus mengharamkannya. Iya. Logikanya bagaimana, Mbak? Karena itu logikanya itu untuk perbedaan. Jadi perbedaan itu biar bisa membedakan, ada yang dibikin kesempurnaan baik, Iya. ada yang kurang baik. Ini ada yang bagus, Iya. juga ada yang jelek. Ada yang benar, juga ada yang salah. Jadi itu memang untuk kesempurnaan hidup. Jadi hidup biar enggak hanya satu kebagusan. Hidup juga ada yang mempunyai kejelekan. Makanya yang dibuat jelek juga menjadi contoh jelek. Yang dibuat bagus juga jadi contoh kebagusan. Walaupun yang jelek kalau bisa menemukan kebagusan di dalam kejelekan, itu pun
tidak ada arti itu jelek. Karena yang ditemukan kebagusan di dalam kejelekan, kebenaran di dalam kesalahan. Tapi malaikat pun benar, gak pernah salah. Tapi kalau sombong dengan kebenarannya, akan dilaknat jadi iblis dengan Allah, neraka selama-lamanya. Itulah kembalinya di dalam kejelekan. Itu. Apakah kata-kata halal dan haram itu muncul dari Allah atau dari manusia sendiri, Pak? Itu dari Allah. Dari Allah ya. Iya, jadi kata-kata haram dan halal juga dari Allah. Semua itu dari Allah. Manusia itu sebetulnya tinggal membedakan. Carilah kebenaran di dalam kejelekan. Carilah kejelekanmu di dalam kebenaranmu. Karena apa? Kesempurnaanmu itu juga dari hasil jelek, juga dari asal kebaikan. Tapi kalau kamu bisa menemukan kebaikan di dalam kejelekanmu, saya Allah murah memberi kemaafan dengan kejelekanmu. Tapi kalau kamu benar tapi nggak bisa menemukan kesalahanmu, akhirnya kamu merasa benar betul, nggak ada salahnya. Itulah laknat saya yang tumur. Karena nggak ada yang lebih bagus kecuali ingsun Allah. Makanya di dalam kata-kata Allah, manusia itu ada, sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya ingsun Allah. Kamu ada karena saya adakan. Tapi besok saya kembalikan tidak ada. Bisa apa sebenarnya kamu manusia? Terus manusia hidup, sebenarnya mati. Makanya kamu besok saya kembalikan adalah mati. Karena yang hidup hanya ingsun Allah. Tidak ada hidup selain ingsun Allah. Adanya hidup karena saya hidupkan. Akhirnya mati semua hidup. Terus manusia itu kaya, sebetulnya miskin. Hanya saya yang kaya, Allah. Seandainya kamu kaya, setelah kamu kaya bisa mengakui hanya berapa tahun aja. Coba nanti kekayaanmu kamu bawa ke akhirat, tidak punya, tidak bisa. Yang kaya hanya saya Allah. Manusia kamu pinter, sebetulnya bodoh. Yang pinter hanya ingsun Allah. Kamu nggak bisa apa-apa. Inilah ilmu Allah, kata Allah. Jadi semua harus kita kembalikan ke Allah. Nah, seandainya dari zat makanan, kenapa ada satu hewan yang diharamkan dengan Allah? Karena hewan yang makannya bangkai, kotor-kotoran, itu menjadikan sari-sari yang makan itu juga kotoran. Makanya Allah
Walaupun manusia pun kamu kalau makan nggak tahu saya Allah, nggak ikat saya Allah, kamu pun menjadi seperti itu. Karena apa? Kamu nggak pernah ingat kepada saya Allah. Makan pun nggak pernah kamu ingat kepada saya Allah. Gak bisa mengambil dari sari-sari hasil dunia. Makanya yang bisa menjadi makom Muhammadun Basar, lakal basari, itu yang bisa makan sari-sari rasa dunia. Apa sari-sari makan itu? Itu menjadi sari-sari raga kita, menjadi wujud kita. Wujud kita itu diasalkan dari sari-sari. Sari-sarinya api, Nur Khotim, sari-sarinya angin, Abdus Somad, sari-sarinya air, Sarubanto Hurun, sari-sari bumi, Barbar. Kenapa kamu makan hasilnya bumi kok nggak bisa ngambil sari-sari dari tanaman itu? Coba ini. Besok gak busuk itu jasmani itu. Kalau nggak bisa mengambil dari semua itu sari-sari makanan, sari-sari hasil. Kok hanya kotoran-kotoran itu yang dimakan. Sesama hidup pun kamu Teman makan teman. Hidup makan hidup. Tambah panggil. Jadi kan tadi kalau kita dahar selalu eling kepada Gusti Allah ngoten panggih. Niku ingat pada Allah niku yang diingat niku napa niku, Pak? Ya diingat hatinya. Napa zate, napa sifate? Ya rasanya itu. Sari-sari rasa wong. Iya, sari-sari rasa harus ingat Allah. Karena Allah itu disari-sari rasa. Disari-sari rasa. Lah tempatnya sari-sari raga. Kenapa makanya sari-sari raga? Kok nggak bisa cari sari-sari tanaman makanan dunia kan tinggal tambah ya, tinggal nambahin tadi kejadian. Sini semua itu raja rasa, sari-sari semua. Nah itu. Jadi kita nggak makan sama hidup. Makanya lebih bagus kalau Nabi Sulaiman nggak mau makan ikan yang terbentuk itu hidup. Nggak mau. Karena seperti itu tadi. Kenapa kamu punya hidup juga makan hidup? Makanya orang yang punya doanya Mbak Nabi Sulaiman, orang itu nggak mau makan ikan yang punya hidup, nggak mau. Merawat ngoten, Pak. Karena hayawani juga punya jasmani, rohani, rohmani, nafsani. Cuma robani yang nggak punya. Makanya manusia dengan hewan bedanya, kalau manusia punya 7, hewan punya 4. Makanya hewan nggak punya kewajiban sujud karena nggak ada robaninya. Tapi kalau manusia punya robani, semua diwajibkan sujud karena punya robani. Kenapa kamu nggak sujud? Punya kepunyaan saya robani itu, kepengiranan. Saya membuat Nabi Adam itu minakat jadi ganti saya Allah. Saya serahkan Adam itu dunia. Jadi perwujudan dari Iya. Allah. Wujudnya Adam juga wujud ingsun Allah.
Allah. Jangan dikira itu wujud manusia. Manusia itu nggak punya wujud karena nggak bisa buat kok ngaku punya wujud. Nggih kathah ingkang ngaku-ngaku. Lah iki to, delok tanganku. Delok mripaku. Lho, nek gawe lho Kapan? wong tiba-tiba wis ngenggo wis ana. Itu yang membuat Allah. Kenapa kok kamu akui? Kalau kamu akui itu nanti jadi nabu tanah balik ke tanah, air balik ke air, angin balik ke angin, nur balik ke bapak. Dari Hidayat itu geni, balik geni, adalah, iya tak? Balik geni. Karena apa? Yaitu nggak bisa mengembalikan bahwa wujud kita wujudnya Allah. Kalau kita kembalikan ke Allah, pasti Allah membalikan ke surga, asalnya dari surga semua. Surga bakrul laut, langgeng hidup tan kenaning pati. Di swarga bakrul a'lam, swarga mulya. Manusia itu dimuliakan dengan Allah. Bahkan sampai Allah itu mingit, delik, sampai manusia ora ro, saking depise. Mergo napa mulyane manusia. Niku wae. Mulyane manusia sampai Gusti Allah delik sing sak depis-depise sampai orang ngerti manusia niku nek dimulyakne. Niku wae. Mane kita hanya apa? Mensyukuri lagi. Kita semua kita kembalikan ke Allah. Semua itu kepunyaan Allah. Manusia enggak wenang mengakui punya. Itulah praktek dunia sulit. Ini kepunyaanku. Jangan kamu pegang. Kamu ambil. Coba ini. Nggih, yang terjadi kan kenyataannya kan sulit. Banyak ibadah itu yang termotivasi karena kepingin masuk surga, Mbak. Iya. Lah menika pripun, Mbak? Ya keinginan itu memang ada karena manusia punya sifat nafsu. Makanya kadang-kadang kesemangatan dari ibadah juga nafsu. Sebenarnya kewajiban. Nafsu pun tetap ibadah, hidup pun ibadah. Seandainya nafsu itu sifat kenafsuan ingin ke depan menjadi supirnya, diibaratkan mobil. Nafsunya yang menjadi supir, tapi bukan hidupnya Allah yang jadi supir. Ya itulah akhirnya nabrak, nyemplung nerok. Karena supirnya nafsu. Mutmainnah itu menuju kebaikan. Tapi kalau itu yang dibesarkan itu juga nafsu mutmainnah itu. Walaupun benar juga nafsu. Nah, tapi kalau kesucian lepas dari nafsu, memang kita dihidupkan dengan Allah, diwujudkan dengan Allah, juga hanya bersujud dengan Allah, yaitu sudah titik.
Yang penting kita itu terus gandeng dengan dengan Allah. Jangan dilepas itu Allah. Karena kita bisa hidup kekal, hidup di dunia, hidup di alam barzah, sampai kemanapun besok ke akhirat juga harus dengan Allah. Jangan sampai pisah. Berarti bisa jadi Mbah, misalnya nanti di akhirat masuk surga tidak dengan Allah, bergandengan dengan Allah. iya, Bisa jadi Mbah? bisa. Lah di neraka juga ada yang sama Allah. Sama Karena ibadahnya semata-mata hanya cari surga. Tapi bukan karena Allah. Karena Allah. Tidak gandeng dengan Allah. Jadi penyetirnya itu bukan Allah. Penyetirnya adalah sifat Nafsu. Tapi kalau sifatnya Allah, sifat 20, Allah wujud tidak Bahwa mukhalafatu lil khawadisi yamuhu binafsihi wahdaniya kudra iradat ilmu khayat. Sama bahasa. Lah khayat itulah harus jadi supirnya kehidupan. Karena khayat hanya satu. Itulah hidupnya Allah. Itu harus bisa menyetir segala kehidupan di dalam jasmani kita. Nyetir meripat, nyetir telinga, nyetir hidung, nyetir lesan, nyetir tangan, nyetir kaki. Itu yang kehidupan pokok itu. Kalau ini nggak disetir dengan hidupnya Allah, belandrang. Geladra. Belandrang. Ngapunten Mbah, kalau misalnya masuk surga tanpa bergandengan dengan Allah, apa yang terjadi di surga? Yang terjadi hanya tidur. Dan terus ada bidadari. Bisa apa? Oh, nggak bisa menikmati. Lah Allah tuh keluar dari dia kok. Berarti mati ya Mbah? Lah iya lah siapa yang hidup? Mau hidupnya Allah keluar. Coba. Ada kita ini nggak bisa minum. Nggih. Nah, Wah, berarti harus hati-hati banget ya Mbah. makanya harus bergandengan dengan Allah. Selalu. Kelawan Allah Kang Maha Suci, butuh rangkulan rino lan wengi, ditirakati diriyadhoi, zikir lan suluk aja nganti lali, zikir lan suluk aja nganti lali. Nggih, kedah rangkulan Mbah. Maka yang pokok kita harus bergandengan dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, terus gandeng sama Allah, minta apapun berarti kan dekat. Tapi kalau memang yang kita minta tidak bagus, pasti akan diingatkan dengan Allah. Karena dekat. Jangan itu yang kamu minta itu enggak kekal. Itu enggak baik. Pasti diingatkan dengan Allah. Nah, inilah kunci pertama. Kudu rangkulan. Mulane guru kula rumiyin ingaten, Mbah Masuri pernah ngajari ilmu niku ya. Menawi tiyang niku sampun rangkulan kali Gusti Allah nggih, Pak. Nggih. Niku qadaripun pripun ngoten niku? Qadha qadar juga Allah sendiri itu nanti yang
membedakan. Berarti manusia saged lepas dari godaan ngoten. Saged. Kalau Allah itu menghendaki, jadi lepas dari aturan. Lepas dari aturan. Karena itu ajaran itu sudah melompat dari aturan. Yang diatur, yang mengatur, tapi kalau sudah Allah itu yang mengatur, Saya sudah ya, itu sudah kehendak Allah. Tuh. lek seumpami tiyang niku sampun sampurna syahadat itu nggih Pak. Niku kan pun manunggal istilahnya. Iya, manunggal kaula Gusti. Niku pripun nggih membedakan pangkat bendoro kali pangkat kawula ngoten pripun Pak? Nek tetap kaula kelawan Gusti tetap. Nggih. Cuma Allah itu kan nggak membedakan. Siro yo ingsun yo siro. Yang membedakan sifat prikemanusiaan, Nggih. prikemanusiaannya kan itu. Beda tapi tak sama. Karena manusia masih punya sifat kita, aku. Tapi kalau Allah gak ada aku, tapi ingsun. Itu, nah manusia aku. Nah itu kembali ke pribadi. Nah, temeriku niku mulane perbedaan sing sekedik niku kadang nggak terasa karena belum bisa membedakan aku dengan ingsun lah, ingsun dengan Allah lah niki wae. Itu belum bisa membedakan sebagian. Nek pun bisa membedakan ya pun pas kabeh, bisa nerima juga bisa diterima. Hati niku mulane kunci terutama kehidupan adalah terus dilanjut nek wis syahadat, sholawat, zikir. Lah zikir niki wau sing digawe mengekalkan hidup. Cara sekakel ibaratnya nek wis dicekakne mekan ceklek mesti lampu nyala. Tapi kalau diceklekne terbunuh ya mati. Lah itu tinggal kita menyalahkan itu. Rasa kita nyalakan atau kita matikan. Niku. Nah, niku zikir itu hanya kewajiban sifat manusia. Kalau Allah sudah tetap hidup, nggak akan mati. Tapi yang dihidupkan itu biar menjadi satu dengan yang menghidupkan itu yang menghidupi. Kalau kita kan dihidupkan, tapi kalau Allah yang menghidupkan yang menghidupi. Kita yang dihidupkan, dia yang menghidupkan. Terus saling menyatu. Makanya sampai paling ndak hidup kita dihidupkan dengan kalimat zikir la ilaha illallah Allah Allahu itu hidupnya Allah tuh. Itu hidup.